pelayanan prima, pencegahan, pemadaman, juga penyelamatan di segala medan, dengan undang-undang dan peraturan, tanpa pamrih tugas dilaksanakan. Seluruh masyarakat jadi tujuan. Tingkatkan terus keterampilan bersama seluruh masyarakat. Waspada segala bencana, hindari kebakaran, agar seluruh lingkungan terhindar dari riba. Pantang pulang sebelum api padam. Puji sanjung bukan yang diharapkan. Kebebasan, ridho Tuhan, pemadam kebakaran, jaya selamanya. Pemadam kebakaran tugas mulia, selalu memberi pelayanan prima. Pencegahan, pemadaman, juga penyelamatan di segala medan, dengan undang-undang dan peraturan, tanpa pamrih tugas dilaksanakan. Ketentraman, seluruh masyarakat jadi tujuan. Tingkatkan terus keterampilan bersama seluruh masyarakat. Waspada segala bencana, hindari kebakaran, agar seluruh lingkungan terhindar dari riba. Pantang pulang sebelum api padam. Puji sanjung bukan yang diharapkan. Kebebasan, ridho Tuhan, pemadam kebakaran, jaya selamanya. Jaya selamanya. Kebakaran dan situasi membahayakan dapat terjadi kapan saja, di mana saja, dan menimpa siapa saja. Kami petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan selalu siaga untuk menjalankan tugas pencegahan, pengendalian, pemadaman, dan penyelamatan di wilayah Kota Tanjung Pinang. Kami hadir menjawab panggilan tugas dengan semangat kemanusiaan, bekerja tanpa henti, dan senantiasa berdoa demi keselamatan bersama. Sejarah berdirinya pemadam kebakaran melalui Peraturan Daerah Kota Tanjung Pinang Nomor 6 Tahun 2003 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pasal 7 Ayat 1 huruf E, di mana posisi pemadam kebakaran saat itu masih berupa seksi. Lalu, berdasarkan Perda Kota Tanjung Pinang Nomor 6 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Pemadam kebakaran menjadi bagian dari BPBD. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Daerah Tanjung Pinang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, pemadam kebakaran kembali menjadi bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja. Kemudian, melalui Peraturan Daerah Kota Tanjung Pinang Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tanjung Pinang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Tanjung Pinang, maka terbentuklah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau DPKP Kota Tanjung Pinang tipe C, dan diperkuat dengan Peraturan Wali Kota Tanjung Pinang Nomor 10 Tahun 2021 tentang susunan organisasi. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjung Pinang memiliki peran vital dalam melindungi masyarakat dari ancaman kebakaran yang dapat menyebabkan kerugian besar, baik secara material maupun korban jiwa. Dalam melaksanakan tugas tersebut, peralatan yang digunakan oleh damkar harus
selalu berada dalam kondisi prima. Kami mempunyai tugas pokok membantu wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintah di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada wali kota. Dalam menjalankan fungsi, kami mengemban berbagai tugas, di antaranya menyelenggarakan penyiapan, pengadaan, standarisasi, dan pemeliharaan sarana, prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan. Kami menyelenggarakan penyelamatan dan evakuasi pada kejadian darurat non-kebakaran, melakukan inspeksi peralatan proteksi kebakaran, melakukan investigasi kejadian kebakaran, menyelenggarakan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia, selain kecelakaan dan bencana. Kami melakukan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran, melakukan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran, serta menyajikan data kebakaran yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui bagian sekretariat, kami memberikan pelayanan teknis administrasi kepada kepala dinas dan seluruh satuan organisasi dalam lingkup dinas, membimbing, mengendalikan, dan mengawasi subbagian perencanaan dan keuangan, dan subbagian umum dan kepegawaian. Kami sadar bahwa mencegah lebih baik daripada menangani. Untuk itu, melalui bagian pencegahan, kami mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas pencegahan kebakaran, pemberdayaan masyarakat, pelatihan pencegahan, penanggulangan kebakaran bagi aparatur dinas kebakaran dan atau masyarakat non-aparatur. Kami, Dinas Pemadam Kebakaran, dalam hal ini melalui bidang pencegahan, selalu mengadakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, baik itu di lingkungan kecamatan maupun di lingkungan kelurahan, dari tingkat RT RW, lembaga kemasyarakatan maupun di tingkat kelurahan dan kecamatan itu sendiri. Setiap tahunnya kami selalu menyambangi kelurahan dan kecamatan untuk mengadakan sosialisasi penanggulangan bahaya kebakaran sedari dini. Kami juga melakukan pengkajian risiko, mitigasi kejadian kebakaran dan penyelamatan, menginspeksi peralatan proteksi kebakaran di wilayah Kota Tanjung Pinang. Kami melakukan pengkajian, penyusunan bahan dan program pengembangan, peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan, serta membentuk dan meningkatkan kapasitas relawan pemadam kebakaran, sosialisasi, dan edukasi dalam pemberdayaan masyarakat serta dunia usaha. Sejalan dengan itu, kami telah memiliki ratusan relawan kebakaran yang tersebar di 18 kelurahan sekota Tanjung Pinang. Kami juga ada membentuk relawan kebakaran yang singkat menjadi Redkar. Itu melibatkan RT RW maupun lapisan masyarakat terbawah. Gunanya apa? Sebagai laporan awal pada kami tentang adanya kejadian dan bahaya kebakaran di lingkungan masyarakat. Kami terus bergerak mensosialisasikan pencegahan bahaya kebakaran ke sejumlah instansi pemerintah, swasta, hingga pemukiman penduduk. Tak hanya itu, untuk meningkatkan kesadaran pencegahan bahaya kebakaran sejak dini, kami rutin memberikan edukasi kepada siswa PAUD, SD, hingga SMA. Kita memberikan edukasi dan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat tentang tata cara untuk memadamkan api dan mencegah kebakaran dalam rumah tangga. Salah satunya kita telah melakukan inspeksi dan pendataan alat proteksi kebakaran baik di gedung pemerintah maupun di gedung-gedung perusahaan-perusahaan swasta yang ada di Kota Tanjung Pinang. Biasanya kita melaksanakan itu berkala, setiap bulan. Kadang-kadang kita melaksanakan itu per 6 bulan sekali. Kami juga telah memiliki klinik inspeksi sistem proteksi kebakaran, SIPROTEK, bermanfaat untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha dalam menginspeksi sistem kebakaran. Inspeksi yang dilakukan meliputi pemantauan keberadaan alat-alat pemadam kebakaran yang ada di gedung beserta kesesuaiannya. Teknis pelaksanaan SIPROTEK tetap berpedoman pada SOP oleh tim inspeksi dalam melaksanakan pemeriksaan gedung dan bangunan.
Melalui layanan ini, pemilik gedung juga bisa meminta kami untuk melakukan pemantauan langsung ke lapangan atau hanya sekedar melakukan konsultasi. Dengan beragam aksi pencegahan kebakaran yang kami lakukan, terbukti sepanjang tahun ini jumlah kasus kebakaran menurun drastis. Dari 123 kejadian di tahun 2023, menurun menjadi 89 kejadian di tahun 2024. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat semakin sadar akan bahaya kebakaran. Hingga saat ini, kami telah memiliki satu kantor induk atau markas komando di Sukabernang, pos sektor Bukit Bestari yang berlokasi di Dompa, pos sektor Tanjung Pinang Timur yang berlokasi di Bintan Center, serta pos sektor Tanjung Pinang Kota yang berlokasi di Senggarang. Kami tersebar di 4 pos nih. Ada pos Sukabernang, pos Dompa, pos Bintan Center, dan pos Senggarang. Jadi kami mengambil lokasi yang terdekat dengan pos apabila ada kejadian. Cuma akses jalan kami menuju ke tempat lokasi kejadian kebakaran kadang bisa masuk, kadang tidak. Kadang kita dengan arus lalu lintas yang padat di Kota Tanjung Pinang ini juga sangat menghambat kami dalam respon time. Kami respon time sesuai dengan SPM 15 menit. Dari mulai terima laporan sampai kami gelar selang di lapangan. Semua sektor ini saling terintegrasi jika terjadi kebakaran maupun non-kebakaran di bawah satu komando Kepala Seksi Pemadam Kebakaran, Penyelamatan Sarana dan Prasarana. Kami sadar harus merespon cepat setiap insiden kebakaran maupun penyelamatan yang terjadi. Untuk itu, kami menerapkan sistem piket siaga di setiap pos sektor maupun mako diatur selama 24 jam dengan sistem shift 12 jam yang terdiri dari 1 regu shift pagi, malam, dan 1 regu standby. Ya, kami dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tanjung Pinang, saya selaku Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan. Dalam hal ini untuk menyampaikan bahwa visi misi kita itu antang pulang sebelum padam motor kita. Nah, dalam tahun ini tingkat kerawanan sudah turun ya. Tidak seperti tren-tren yang tahun-tahun lalu, cukup naik. Kondisi ini sangat bagus tahun ini, akhir tahun ini. Dan diharapkan pada masyarakat Kota Tanjung Pinang hendaknya jangan segan-segan untuk dapat menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran. Yang mana dalam hal ini Dinas Pemadam Kebakaran adalah memberi pelayanan yang terbaik berdasarkan visi-misi wali kota yang terpilih, yaitu kita berbenah. Saat ini kami memiliki personel sebanyak 101 orang yang terdiri dari inspektur 4 orang, pemadam 1 40 orang, pemadam 2 35 orang, dan rescue SAR sebanyak 2 orang. Kejadian untuk di tahun 2 tahun belakangan ini, kebakaran itu alhamdulillah menurun. Dari yang 2023 itu ada lebih kurang 90 kejadian. Terus di tahun 2024 ini sampai dengan bulan November ada sekitar 65 kejadian. Untuk kejadian masih didominasi oleh kejadian kebakaran lahan, sebagian juga ada bangunan gedung. Jadi itu kami terus melaksanakan laporan dari masyarakat, apapun laporan kebakaran tetap kami tidak lanjuti. Nah, sesuai SPM kami, damkar ini menjadikan urusan wajib. Jadi kami melakukan pelayanan terhadap kebakaran. Untuk selamatannya sendiri, ini tiap tahun di tahun 2023 maupun 2024 meningkat. Jadi apapun yang membahayakan jiwa manusia, beresiko terhadap manusia, itu kami bantu semua. Baik dari gangguan hewannya sendiri, ataupun di jalan terhadap bahaya bencana sendiri, longsor maupun banjir, itu tetap kami tidak lanjuti. Dalam menjalankan tugas, kami dilengkapi berbagai sarana dan prasarana. Di antaranya mobil pompa 6.000 liter 2 unit, mobil pompa 4.000 liter 1 unit, mobil pompa 3.000 liter 4 unit, mobil rescue 1 unit, dan perahu karet 1 unit. Saya di sini menjadi seorang petugas pemadam kebakaran
dari hati nurani sendiri untuk membantu masyarakat yang membutuhkan kami dalam penanganan pemadam kebakaran. Itu cita-cita saya dari kecil, ingin menjadi seorang pemadam kebakaran karena profesi yang sangat mulia, dapat membantu dan menolong masyarakat yang sedang membutuhkan. Pengalaman paling menantang adalah contoh kita kebakaran di hutan ya. Hutan kita kebakaran di tengah malam, kita harus masuk ke dalam lokasi hutan ya. Minimal cuma penerangan menggunakan senter ya, dan dengan APD yang di belakang saya sini. Perasaan pertama kali ya kita harus terjun ke lapangan kan. Mereka sangat membutuhkan pertolongan kita di lapangan gitu. Dengan SOP kita harus laksanakan tugas dan tanggung jawab. Sesuai dengan moto kami, bergerak cepat dan bertindak tepat. Kami terus berkembang dan berbenah. Demi kemanusiaan, kami ingin selalu melayani seluruh masyarakat. Kepada seluruh masyarakat Kota Tanjung Pinang yang saya cintai, pencegahan kebakaran itu bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi tugas kita bersama untuk mendukung terwujudnya visi Kota Tanjung Pinang sebagai kota yang aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat. Mari kita bersama-sama meningkatkan kesadaran terhadap potensi kebakaran di sekitar kita. Mematuhi peraturan yang berlaku, seperti menjaga instalasi listrik tetap aman dan tidak melakukan pembakaran yang berisiko. Berperan aktif dalam menjaga lingkungan agar tetap aman dari risiko kebakaran. Rasa aman dan nyaman di Kota Tanjung Pinang adalah kunci utama dalam mendukung kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan komitmen dan kerjasama dari seluruh elemen masyarakat, kita yakin visi tersebut dapat tercapai. Terima kasih atas perhatian, kepedulian, dan kontribusi semua pihak. Bersama kita wujudkan Kota Tanjung Pinang yang lebih aman, nyaman, dan sejahtera untuk generasi saat ini dan masa depan.